juga ada yang harus diperhatikan yaitu mengenai orangutan yang tidak hanya menjadi target perburuan tapi juga binatang peliharaan sejak bayi. Ya, padahal jika seekor bayi orangutan jatuh ke tangan manusia itu berarti minimal satu induk mati karena induk orangutan tidak akan melepas anaknya sampai sang bayi berusia 7 tahun atau sang induk mati. Dan berikut penelusuran khusus tim CNN Indonesia terhadap nasib orangutan di Pulau Kalimantan. Petugas BKSDA Kalimantan Tengah bersama anggota Yayasan Borneo Orangutan Survival mendatangi Desa Bareng Rambang, Pulang Pisau untuk menjemput Mema. Tergeletak di dalam sebuah kardus bekas makanan ringan, Mema menatap nanar setiap orang yang melihatnya. Mema telah dipelihara sekitar 2 minggu di desa ini. Bayi orangutan ini ditemukan tanpa induk oleh penduduk desa yang sedang mencari kayu bakar di tepi hutan. Kemudian menyerahkannya kepada kepala desa. Menurut catatan Yayasan Borneo Orangutan Survival, kasus Mema bukan pertama kali atau bahkan terakhir yang terjadi dan menimpa orangutan liar di Kalimantan Tengah. Induk Mema bukan sengaja meninggalkan Mema, karena seekor orangutan betina tidak akan melepaskan bayinya dari gendongan sampai sang bayi berusia 7 tahun. Orangutan nggak pernah melepas bayinya. Ya, jadi waktu kita menemukan satu bayi orangutan di tangan manusia, itu minimal satu induk mati. Karena nggak akan mungkin dia lepaskan anaknya kalau kita nggak bunuh induknya. Itu jadi itu sebenarnya gunung es ya. Jadi rata-rata biasanya kita menghitung 1-2 individu dewasa mati karena ngambil satu bayi. Jika bayi orangutan terlanjur mengenal, bahkan tergantung oleh manusia, maka mereka bisa kehilangan kemampuan bertahan di alam. Di pusat rehabilitasi Yayasan BOS, sedikitnya terdapat 29 ekor bayi orangutan yang senasib dengan Mema. Untuk merawat bayi orangutan dibutuhkan pengasuh dengan kriteria khusus. Pengasuh orangutan harus seorang wanita dan lebih baik bila sudah memiliki anak, karena seorang pengasuh adalah ibu pengganti bagi bayi-bayi orangutan ini. Sri Rahayu adalah ibu satu anak yang telah 10 tahun mengabdi menjadi pengasuh orangutan. Tugasnya seperti seorang ibu di sini, mengajari orangutan makan di hutan, memberi susu, mengajari memanjat pohon, dan memberi kasih sayang layaknya seorang ibu kepada bayi orangutan. Tidak mudah bagi Sri dan teman-temannya mengajari bayi orangutan untuk kembali menjadi liar dan bertahan hidup di hutan. Namun pekerjaan Sri terbantu karena orangutan adalah mamalia pintar dengan daya ingat yang kuat. Cepat, dan apalagi kalau memang dia dari grup bayi memang sudah pintar, mereka akan cepat menyesuaikan dengan lingkungannya baru. Terus yang keduanya juga mungkin ada temannya yang memang sudah pintar duluan naik, dia akan belajar secara otodidak dengan temannya. Jika para pemburu berhasil memisahkan bayi orangutan dengan induknya, bayi orangutan beredar dan menjadi primadona di pasar satwa ilegal, baik dalam maupun luar negeri, dengan harga antara 3-5 juta rupiah per ekor. Orangutan menjadi target perburuan sejak habitat mereka terdesak, menjadi pertambangan dan perkebunan. Dan saat alih fungsi lahan hutan dapat berarti peningkatan ekonomi dan memelihara bayi orangutan adalah hobi bagi manusia, maka bagi orangutan ini artinya hukuman mati.